Jadi tadi setelah saya panjang lebar menjelaskan terkait dengan hubungan organisasi dengan sistem informasi, organisasi ini apa sih sebenarnya? Organisasi ini merupakan bentuk yang stabil, strukturnya itu secara formal gitu ya, secara sosial, di mana dia mengambil sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menjadi output. Sebagai contoh, misal nantinya dari luar dia ingin mengambil yaitu informasi, kalau masih pakai contohnya kasus dari customer yang komplain di bagian Gapari gitu ya, lewat aplikasi WhatsApp, maka research yang diambil apa, sumber daya yang diambil dari lingkungan, jelas terlihat dari banyaknya WhatsApp yang masuk, lalu diproses case by case. Kalau kartu mati harus seperti apa, apakah dia boleh langsung datang ke Gapari atau cukup dengan cara ditangani langsung secara online gitu ya oleh pihak customer service providernya tanpa melibatkan customer harus datang. Tahu-tahu nanti ada informasi silahkan di restart gitu ya, nomor Anda sudah bisa aktif. Nah, berarti dengan kata lain, informasi yang akan diterima oleh pihak customer adalah outputnya informasi. Jadi di sini organisasi pun juga mengambil sumber dari lingkungan untuk diproses menjadi output. Di sisi lain juga karena dia mengambil sumber daya dari lingkungan, bisa berupa modal gitu ya, ataupun pekerjanya. Nah, kedua hal ini itu merupakan sumber faktor utama untuk dia bisa memproses suatu output. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Jadi ini ada proses input, terus lalu kemudian prosesnya sendiri lewat apa, sampai dengan outputnya. Nah, ini sama contoh persis yang tadi saya contohkan ke teman-teman. Yaitu kalau melayani customer yang mempunyai prosesnya jelas bisa case by case dilihat dari satu penyebab satu itu dengan yang lainnya. Nah, sama halnya dengan misalnya itu di sini perusahaan tidak memiliki karyawan, jadi dia akan menawarkan yang namanya lowongan pekerjaan kepada masyarakat. Lalu ketika nanti ada masyarakat yang melamar pekerjaan tersebut, berarti kan ada apply beberapa informasi, tempat tinggal di mana, alam, lalu kemudian umurnya berapa, pendidikan yang dimiliki apa. Nah, ketika cocok dengan yang dibutuhkan dengan karyawan, kualifikasinya yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut gitu ya, maka dia akan diproses secara proses wawancara atau tes, baru nanti outputnya adalah dijadikan sebagai pekerja atau calon pekerja di sini yang sifatnya nanti bisa, kalau kerjanya bagus, bisa dijadikan karyawan tetap. Jadi dengan kata lain, input, proses, dan output ini menggunakan satu teknologi saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, di sisi lain, selain dia organisasi ini stabil, dia itu stabilnya ternyata lebih daripada informal group. Mengapa bisa dilihat